Hai guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 143 part 1. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Perjalanan Osman Bey setelah melewati banyaknya masalah akhirnya membuat dirinya diundang kembali oleh para orang bijak dari Red Apple. Osman dan juga Boran menuju tempat yang telah dikabarkan. Namun lain halnya, saat itu Osman juga mengirimkan beberapa alpnya untuk bisa mengintai keadaan di Konstantinopel. Konur, Beyindir, dan juga Syamil, mereka berusaha melihat situasi yang kini ada di kota Bizantium itu. Banyaknya tentara yang menjaga menggambarkan kepada mereka jika para tentara salib telah mempersiapkan segala hal dengan baik untuk menghadapi serangan dari para Turki. Namun kali ini mereka memiliki misi yang berbeda. Saat itu semua orang sedang menunggu kedatangan dari Putri Maria, wanita yang akan dinikahi oleh salah satu orang terpenting dari bangsa Mongol. Kemunculan Putri Maria sangat ditunggu-tunggu. Bahkan saat itu wanita Mongol rekan dari Karacalesun telah sampai ke sana. Di saat itulah Putri juga keluar dirinya menyapa para rakyatnya. Mereka kemudian duduk dan saat itu Putri sendiri telah siap atas pernikahannya ini. Dirinya juga berencana akan membawa pertunjukan dan juga kebahagiaannya yang ada di kotanya ini saat dirinya tak boleh lagi tinggal di Konstantinopel. Namun saat itu wanita Mongol pun meyakinkan jika pernikahannya bukanlah pernikahan biasa. Dirinya akan menemukan pertunjukan yang lebih baik lagi dan juga indah. Bagaimanapun hal yang paling ditunggu oleh Putri Maria adalah kehancuran dari para Turki. Sedangkan di lain hal, saat Osman Bey telah sampai dirinya pun mengucapkan kata rahasia yang hanya diketahui oleh mereka. Osman Bey telah tiba di tempat para orang bijak. Di saat inilah mereka mempersilakan Osman Bey dan meminta membicarakan tentang pernikahan dari Princess Maria dan juga bangsa Mongol. Hal ini telah jelas jika pernikahan ini terjadi untuk membuat aliansi keduanya semakin kuat. Dan mereka akan menghabisi para Turki. Saat itu orang bijak sendiri berharap jika mereka bisa menghentikan hal ini. Osman Bey sendiri telah mengatur siasat di mana mereka akan menghentikan ikatan tersebut dan akan mengambil sang putri. Namun saat itu Osman juga masih bingung bagaimana putri bisa mau menikah dengan orang Mongol. Hal ini sendiri dikarenakan karena Emir Çoban memiliki keponakan kesayangannya yang bernama Gorklukan. Dan dengan pernikahan ini mereka memiliki misi besar. Dan misi itu akan dihancurkan oleh Osman Bey sendiri. Mereka tak akan membiarkan hal itu terjadi. Saat mengetahui pertemuan mereka telah berakhir, Osman pun pamit untuk pergi dan akan melakukan tugasnya. Namun saat itu dirinya diminta untuk menunggu. Undangan mereka kepada Osman bukan untuk mengatakan hal ini, tapi untuk mengatakan kepada Osman Bey jika mereka meminta Osman untuk membangun negara yang berbeda dan mandiri. Hal ini pun membuat Osman terkejut dan juga hampir tak percaya. Dirinya terus mengucapkan syukur. Jabatan ini diberikan kepada Osman Bey karena mereka sendiri telah melihat bagaimana berani dan juga cerdiknya Osman dalam menghadapi musuh mereka. Dan bukan hanya itu saja, para orang bijak ini juga akan melihat apakah Osman Bey akan bisa melewati ujian ini, yang mana bisa memperlihatkan apakah Osman Bey benar-benar berjuang untuk negaranya atau dirinya akan kalah dengan keegoisan kepemimpinannya itu. Dengan keadaan terharu, bahagia, dan juga terkejut, Osman Bey berterima kasih karena para orang bijak telah memberikannya restu. Namun bagaimana dengan para bey seperti Karasi, Candar, dan juga Yakub Bey? Mendengar nama Yakub Bey, mereka tahu jika bey tersebut bahkan mendapatkan dukungan dari para bey karena mereka mendapatkan ancaman pisau dari Yakub Bey.
yang mana itu membungkam semua bey. Mereka mendukung Osman dan juga mengingatkan Osman untuk memiliki tanggung jawab dan juga mengayomi rakyat atas kepemimpinannya yang baru. Osman pun saat itu mengiyakan hal ini, dirinya akan berusaha untuk menjadi lebih baik dan akan memberikan yang terbaik bagi para rakyatnya. Mereka melepaskan Osman Bey dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada Osman untuk membangun kesultanannya sendiri yang mandiri. Saat itu Osman dan Boran pun pergi. Mereka menuju sebuah tempat dan di sini Osman pun mengatakan kepada Boran jika mereka kini menjadi bebas dan akan membangun kepemimpinan. Boran sendiri sangat senang dan juga memberikan penghormatannya. Osman saat itu meminta Boran menyampaikan hal ini kepada BKI. Mereka akan mengajak orang-orang yang benar-benar mendukung mereka dan bukan yang mereka anggap mendukung mereka. Saat itulah juga Osman berjanji akan membangun negara yang adil dan juga mengibarkan sanjak Islam. Saat itu setelah mengirimkan Boran, Osman pun berencana akan pergi ke makam ayahnya Ertugrul Ghazi untuk menyampaikan kabar baik ini. Sedangkan di lain hal, Karacalesun meminta semua tentaranya untuk bersiap, mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan dari Korklukan. Bahkan Karacalesun juga meyakinkan jika pernikahan itu terjadi, misi mereka akan segera terlaksana bagi para Turki. Bahkan dukun Mongol malah mengatakan jika dirinya melihat bayangan dan gambaran cairan merah. Walaupun Karacalesun menegaskan apakah itu milik Osman, dukun itu hanya terdiam dan terus melakukan ritualnya. Sedangkan para Alp di Konstantinopel mulai mengganti pakaian mereka dan saat itu membantu barang yang akan dibawa oleh Putri Maria. Mereka menyamar untuk melakukan tugas. Di lain hal di Yenisehir, Orhan dan juga Alatin sedang latihan. Mereka saling menyerang dan sambil membicarakan kisah mereka. Saat itu Orhan yakin jika Holovira tak akan menerima Mehmet Bey. Namun Alatin sendiri meminta kakaknya itu untuk bisa meyakinkan Holovira agar bisa masuk Islam untuk mendapatkan dukungan dari Malhun Hatun. Orhan akan berusaha melakukan hal itu dan jika sampai Holovira menerima Mehmet, maka dirinya akan mengambil Holovira. Alatin juga sempat menawarkan bantuannya untuk berbicara kepada Gonca, agar Gonca bisa membantu menyampaikan kepada Holovira. Namun di saat itu Orhan tahu jika Gonca begitu menghindarinya, dan Alatin harus menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu. Malhun sendiri masih belum yakin jika Holovira akan menerima persyaratannya. Namun baik Bala dan juga Malhun menyerahkan pencarian Hatun kepada Ulgen. Tak lama setelah itu tiba-tiba Ghazi Alp datang dan mengatakan jika ada kabar baik. Osman Bey telah menyatakan kemerdekaan mereka. Boran membawa kabar baik itu kepada keluarga Osman Bey. Sedangkan di lain hal Osman sendiri datang ke makam leluhurnya dan di depan itu dirinya mengatakan kepada ayahnya jika mimpi ayahnya dan mereka kini menjadi kenyataan. Ayahnya yang banyak melawan para pria penindas kini dilanjutkan oleh Osman. Beban mereka semakin berat seperti yang dikatakan ayahnya, kini mereka sendiri. Osman sendiri berharap dengan terwujudnya impian mereka ini, hal ini bisa membuat mereka kuat menghadapi beban di pundak. Masa depan rakyat dan juga bangsanya akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya kepadanya dan darinya kepada anak cucu mereka nantinya. Dan dalam hal ini Bala sendiri sampai mengucapkan syukurnya kepada Allah yang memberikan mereka kesempatan untuk bisa menggapai impian mereka. Di lain hal Malhun dan juga Fatma mereka menyiapkan pakaian Osman Bey. Dan kini akar dari pohon mereka semakin kuat. Impian itu benar-benar berada di hadapan mereka kini. Di lain hal saat itu Orhan dan juga Alatin berada di kamar mereka. Namun tak lama Ghazi Alp datang. Mereka sedikit berbicara. Ghazi Alp ingin ke bazar dan akan menemui Gonca Hatun.
Aladin saat itu melarangnya. Di sini Gazi Alp mengetahui siapa yang Orhan cintai, namun saat itu Gazi Alp baru sadar jika Aladin juga mencintai Gonca. Bahkan saat itu dirinya begitu emosi. Anak itu membuat Shehzada tertawa dan jelas jika lawan terberat Aladin adalah Gazi Alp. Di malam itu Osman dan ketiga anaknya menyiapkan diri. Ayahnya begitu senang karena anak-anaknya sendiri yang menyiapkan dirinya. Dan kini impian mereka nyata. Di sela itu Osman juga sempat menanyakan bagaimana kisah cinta Aladin dan juga Orhan. Orhan sendiri meyakinkan ayahnya jika mereka akan mengurusnya nanti dan akan membuat bangsa mereka sejahtera. Fatma pun saat itu meminta kakaknya itu untuk cukup berani mengatakan hal ini di depan Holovira. Saat itu Osman pun tersenyum dan tak lama Boran mengatakan jika para bey telah datang dan mereka akan menyambut para bey. Sedangkan di lain hal, Bala berusaha menanyakan kepada Ulgen kenapa dirinya tak menyukai Gonca. Di saat itu Ulgen merasa terdesak dan mengatakan jika Gonca telah mencintai orang lain. Ulgen saat itu selamat dan juga masih menyembunyikan kebenaran. Di lain hal, Cerkutai sendiri menuliskan kabar karena Yakub Bey meminta hal itu padanya. Dengan raut senang, Cerkutai mengatakan kepada burung itu untuk membawa kabar baik ini. Saat itu kabar itu pun sampai kepada Yakub Bey dan hal ini membuatnya kesal. Dirinya tak terima jika Osman Bey telah menyatakan kemerdekaannya. Bahkan Mehmet juga ikut tak senang bersama dengan ibunya Sadet Hatun. Mengetahui hal ini Yakub Bey pun meminta para bey dikumpulkan. Di saat pertemuan itu dirinya mengatakan apa yang terjadi dan malah sempat menyalahkan para bey yang memberikan jalan keberanian bagi Osman. Di saat itu terlihat para bey kesal tapi juga takut. Namun di dalam pembicaraan ini Yakub Bey malah meminta 3.000 alp untuknya agar dikirim ke timur. Mereka akan melakukan penaklukan seperti sebelumnya. Bahkan Yakub Bey menukarkan itu dengan emas dan juga membebaskan pajak di tahun ini. Hal ini membuat beberapa bey senang, namun Karasi, Sulaiman, dan Mehmet yang terlihat diam dan juga acuh. Bahkan Yakub Bey menukar itu dengan emas dan juga membebaskan pajak di tahun ini. Hal ini membuat beberapa bey senang. Namun Karasi, Sulaiman, dan Mehmet Bey terlihat terdiam. Untuk membayar kebaikannya ini, Yakub Bey sendiri juga meminta kesetiaan penuh dari para bey itu. Sedangkan di lain hal, Osman Bey juga menyambut para bey yang telah datang. Di saat itu, bey telah menunggu hari besar ini. Sedangkan Sanjakle sendiri kagum terhadap Osman Bey dan pantas jika orang mengenal namanya dengan begitu baik. Saat itu semua bey menyambut Osman dan di kesempatan itu Osman juga mengatakan kemandirian mereka. Beban mereka semakin besar namun penaklukan ini akan tetap mereka lakukan. Dengan kewajiban yang besar kini, mereka akan semakin menjalaninya dengan baik dan membangun negara dan juga menyebarkan sanjak Islam. Di malam itu para bey juga memberikan hadiah simbol untuk Osman. Dari tameng, pedang, dan juga kuda, berharap semua itu menjadi simbol dari perjuangan mereka. Saat itu Osman berterima kasih karena bukan hanya itu sesuai tradisi, Osman memberikan masing-masing bey itu 1.000 kuda, 1.000 pedang, dan juga 1.000 kambing. Dan setelah itu mereka pun mendengarkan lagu yang dinyanyikan Boran. Di lain hal, saat itu Gonca terdiam sendiri. Ibunya datang. Ibunya malah mengambil bunga dari Aladin yang disimpan oleh Gonca dan menghancurkan bunga tersebut. Ibunya meminta Gonca untuk menjauh dari Aladin dan dirinya akan segera menikahkannya dengan pria pilihan ibunya. Tugas yang diberikan ibunya seperti racun bagi Gonca. Bahkan saat itu ibunya bukan menghancurkan bunga itu, tapi menghancurkan Gonca. Bersamaan dengan itu Bala meminta Aladin untuk mundur. Dirinya terus meminta Aladin agar menjauh dari Gonca karena Gonca tak mencintainya. Aladin tak percaya tentang hal itu. Aladin tak percaya hal ini, namun Bala mengatakan jika Ulgen yang mendengar hal ini dari pelayan terdekat Gonca.
Walaupun hal itu telah didengar Alatin, dirinya masih yakin Gonca mencintainya. Berbeda dengan Orhan saat itu. Malhun mengatakan jika masalah Aisima telah selesai. Orhan merasa bersyukur dan masih berusaha menego tentang Holovira. Namun tetap saat itu Malhun meminta satu kondisi, yaitu masuk Islam. Tapi jika Holovira menerima lamaran Mehmet, di sini Orhan saat itu langsung mengatakan tidak. Tapi jika itu terjadi, mereka akan melihatnya nanti. Malhun yang tahu akan hal ini mengingatkan anaknya jika kini tanggung jawab mereka semakin besar dan meminta Orhan untuk tak gegabah dan membuat masalah. Orhan meminta ibunya tenang karena dirinya yakin jika Holovira nantinya akan masuk Islam. Dirinya pun pergi dan Malhun berharap hal itu yang akan terjadi.